Halo semuanya, selamat datang di acara Ngobrol Santai bareng kelompok 8. Nah, sekarang ada aku, Cynthia Nikarna Tresya Berpurba dengan NIM 108. Nah, aku lagi ngobrol dengan siapa nih? Halo, perkenalkan nama aku Danila Salsabila Cantika Putri dengan nomor NIM 259. Halo, aku Bagus Renaldi dengan NIM 213. Nah, sekarang kita mau ngobrolin tentang Pancasila. Aksi bullying atau perundungan kian marak terjadi dan meresahkan. Tak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tapi juga di rumah, tempat kerja, bahkan di dunia nyata. Korban pun mengalami stres, frustasi, bahkan ada juga yang nekat bunuh diri. Wah, kira-kira seperti apa ya komentar masyarakat dan aspirasinya? Kita dengarkan di komen yuk. Nah, setelah nonton video yang sebelumnya, aku mau nanya nih sama kalian berdua nih. Nah, tadi kan videonya itu kan mengenai tentang kemanusiaan yang adil dan beradab nih. Nah, menurut kalian nih ya, mengapa bullying dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab dan melanggar prinsip kemanusiaan? Berdasarkan video yang telah saya lihat, jadi bullying itu dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab dan melanggar prinsip kemanusiaan. Karena perilaku ini merendahkan martabat seseorang, menyakiti fisik maupun mental, serta menghilangkan rasa aman yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Nah, dalam pihak kedua, setiap individu itu wajib diberlakukan secara adil dan manusiawi. Sementara bullying itu justru tidak menunjukkan sikap etis dan tidak menghargai orang lain. Itu menurut saya. Oh, begitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua nih, bagaimana penerapan empati dan keadilan bisa mengurangi kasus bullying di lingkungan sekolah? Menurut saya untuk mengurangi bullying di lingkungan sekolah perlu adanya penerapan empati dan keadilan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh siswa lain, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam bersikap serta tidak mudah menyakiti teman. Sementara itu, penerapan keadilan melalui aturan yang jelas, sanksi yang tegas, dan perlindungan bagi korban dapat menciptakan lingkungan yang aman dan menghargai sesama siswa. Itu saja menurut saya. Kalau aku sih ya, aku setuju banget nih sama kalian berdua nih ya. Kejaksaan Agung menyita uang ratusan miliar rupiah terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Inilah uang 479 miliar dalam kasus tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group yang menjerat korporasi PT Darmex Plantations. Nah, selanjutnya setelah kalian menonton video kedua nih, yaitu tentang silat mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, aku pengen bertanya nih sama kalian. Nah, pertanyaannya, mengapa korupsi menyebabkan ketidakadilan sosial bagi masyarakat kecil? Aku mau jawab ya. Jadi berdasarkan video yang telah aku lihat, menurut aku korupsi di sini itu menyebabkan ketidakadilan sosial. Karena uang negara itu yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat seperti layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, justru itu disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, menurut aku akibatnya itu masyarakat kecil mengalami dampak yang sangat besar berupa layanan publik yang sangat buruk, kesempatan ekonomi yang semakin sempit, dan ketimpangan kesejahteraan yang makin melebar. Sementara pelaku korupsi malah menikmati uang korupsi tersebut. Pendapat Daniela ini bagus banget sih ya. Nah, selanjutnya ada dari pertanyaan bagaimana menerapkan prinsip keadilan sosial dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum anti korupsi. Dari video yang tersebut, prinsip keadilan sosial dapat diterapkan dengan pengawasan dan pengakuan hukum anti korupsi, serta dengan memastikan proses hukum dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa tebang pilih. Selain itu, sehingga siapapun yang melakukan korupsi mendapat hukuman setimpal. Selain itu, pengawasan harus melibatkan partisipasi masyarakat melalui laporan publik yang mudah diakses, sementara lembaga penegak hukum seperti KPK
dan kejaksaan perlu diperkuat agar tetap independen dan efektif. Oh, bagus. Oke, dapat dimengerti. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari sila kedua dan sila kelima tadi adalah bullying dan korupsi sama-sama melanggar nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila karena keduanya merugikan orang lain, merusak martabat manusia, serta menciptakan ketidakadilan sosial. Pencegahan kedua masalah ini membutuhkan penerapan empati, keadilan, transparansi, serta penegakan hukum yang tegas. Dengan mengamalkan nilai Pancasila secara nyata dalam perilaku sehari-hari dan sistem sosial, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, manusiawi, dan berkeadilan bagi semua. Nah, sekian ngobrol santai bareng kelompok 8. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye.